sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Iya, yang kami hormati Kepala Dinas SDM Provinsi Papua, yang kami hormati Inspektur Kementerian SDM, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, selaku KPA, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dirjen EBTKE, undangan di siang hari ini. Pada kesempatan pertemuan lewat Zoom di siang hari ini, izinkan kami mewakili Bupati Supiuri yang tidak dapat mengikuti kegiatan di hari ini karena ada agenda daerah penting lainnya yang harus diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini kami mewakili beliau untuk mengikuti Zoom di siang hari ini, dan apa yang sudah dibahas beberapa waktu yang lalu sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan, pada prinsipnya kami kembalikan ya ke Kementerian SDM secara teknis untuk diatur dan disepakati pelaksanaan apa yang menjadi program pemerintah daerah yang sudah dibahas beberapa bulan sampai dengan hari ini. Lanjut terkait dengan ke lapangan evaluasi. Jalan utama, ya jalan utama. Terus kita plot untuk ada jalan akses menuju pembangkit. Ya ini kita ada plot jalannya nanti sepanjang kira-kira 3 kilo dari jalan utama menuju pembangkit kita. Pembangkit kita sekarang ada di posisi ini adalah hutan lindung yang hijau ini. Terus pembangkitnya di sini, ini sungainya. Nah ini sungainya. Ya, di sini jalan ini akan disiapkan oleh dari dana APBN untuk jalan hanya mobilisasi peralatan. Nah, peningkatan jalan nanti telah disampaikan oleh Pak Zahar tadi bahwa kalau ini peningkatan jalan ini itu sudah wilayahnya Pemda Supiuri. Jadi dari pembangkit ini menuju ke jalan utama, ya sepanjang 3 kilo. Nah, dari sini ini ada wilayah hutan lindung yang hijau ini, pembangkit kita. Terus pengambilan air ini sungainya. Dari sini sungainya. Ini kita ambil di sini, kita sedikit kita bendung, ya kita tahan airnya. Terus kita lewatkan di sini airnya, kita terjunkan melalui pipa menuju ke powerhouse pembangkit listrik. Nah, ini berarti Pak Justus nanti izinnya kita minta arahan dari Pak Zahar, izinnya kita ada hutan konservasi dan hutan lindung. Ini luasannya berapa ini? Luasannya nanti bisa dilihat di sini. Nah, sebentar saya lihatnya ini. Kita interaktif aja Bu, kalau Pak Justus tim di kehutanan atau Pemda Supiuri ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Jadi ini bangunan utama jenis bendung dan intik. Itu kita butuh 2,09 hektar. Ya, ini dalam hektar ya. Di wilayah apa ini? Ini di wilayah
ini KSA, jadi konservasi ya, 2 hektar, terus penstoknya 1,9 hektar, terus ini jalan akses itu 1,64 hektar, hulu bendung itu 0,68 hektar. Totalnya di kawasan KSA ini 5,9 hektar. Ya. Kita lihat di hutan lindung, HL ini hutan lindung. Berapa kebutuhan lahannya? Luas tapak, bendungan, dan row. Row ini di hutan lindung kita lihat, ini penstok, pipa pesat itu kita butuh 0,14 hektar. Ya, powerhouse-nya ini rumah turbin ya Bu ya, rumah turbin itu 1,85 hektar. Itu di sana ada fasilitas umum yang nantinya akan kita siapkan juga untuk gudang ya, ada fasilitas untuk kantor, fasilitas kemungkinan nanti kita siapkan juga untuk tempat tinggal operator. Jadi operator nanti shift itu tidak perlu pulang ke Supiori karena 35 kilo dari pembangkit ini ke Supiori, pusat kota. Jadi operator ini kita siapkan untuk bisa tinggal di tempat. Ya, kita butuh 1,85 hektar. Jadi posisi aman. Baik Pak, terima kasih. Berarti tinggal PPKH-nya kita sama-sama kejar untuk bisa keluar persetujuannya. Nanti kita minta juga guidance terkait dengan bagaimana percepatan untuk mengurus ini. Terima kasih. Pak Jalar, izin mungkin untuk penjelasan yang kaitan dengan yang sudah kita lakukan ke kehutanan provinsi, dan mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Asisten 2, Bu Karla. Oh iya, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Ibu Sekda. Hasil koordinasi kemarin ke provinsi, kami telah masukkan 2 surat permohonan. Yang pertama, izin pemanfaatan air permukaan. Yang kedua, persetujuan penggunaan kawasan hutan. Nanti kalau untuk yang kawasan konservasinya, kami koordinasi dengan BKSDA provinsi. Itu yang nanti mereka akan turun lapangan untuk Pak Jalan, suara saya bisa didengar? Bisa jelas Bu. Terima kasih. Ya, nanti yang untuk yang kawasan konservasi itu perlu analisis fungsi dan status kawasan hutan, yang kami ada koordinasi dengan BKSDA, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Jayapura. Nanti mereka akan melakukan kondisi lapangan seperti yang kemarin Sumiti disampaikan oleh Pak Julius. Itu saja yang saya sampaikan, Pak Jara. Baik Ibu, terima kasih. Artinya terkait dengan tadi surat PPKH dan yang pemanfaatan air juga sudah dibantu oleh teman-teman dinas provinsi ya Bu, terkait dengan kehutanan sudah disurati, dan mungkin nanti bisa disampaikan lagi Bu selanjutnya update-nya terkait dengan progres itu, apakah apa saja yang kurang itu datanya gitu, terkait dengan nanti perizinan itu, misalkan ada yang kurang segera dikeluarkan juga Bu. Artinya mungkin kalau memang butuh ke KLHK koordinasi, nanti kita bantu juga Bu terkait dengan koordinasi di pusatnya gitu terkait dengan perizinan ini. Kalau memang bisa diselesaikan memang melalui dari dinas kehutanan saja, kita ikut aja Bu. Tapi memang kalau memang harus ditingkatkan masuk ke level di Kementerian Lingkungan Hidup, artinya memang tetap harus masuk akses ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti kita sama-sama koordinasi di sini untuk penyelesaian izinnya gitu. Artinya dari BKSDAE dan di PKTL kan kalau ini
nanti PKS-nya masuknya di planologi kehutanan dan teknik lingkungan ya di PKKTL. Jadi nanti di dua dirjen itu nanti kita coba koordinasi apakah memang nanti dari surat itu perlu memang pemrakarsanya itu mungkin memang dari daerah, apakah perlu ditingkatkan kerjasamanya sampai dengan menteri. Soalnya kita punya pengalaman yang di tahun ini PKS yang kita buat kebetulan memang hanya hutan itu, jadi PKS-nya itu dibuat oleh dinas SDM provinsi, kebetulan yang mengusulkan provinsi bekerja sama dengan dinas kehutanan PKS-nya. Kemudian disampaikan ke Dirjen Planologi untuk disetujui persetujuan PPKH-nya. Jadi nanti yang mengeluarkan surat persetujuan PPKH memang Menteri melalui Dirjen PKTL kalau untuk yang hutan lindung. Jadi ini juga mungkin nanti yang hutan lindung bisa diadopsi juga seperti itu. Mungkin kalau memang tidak bisa wilayahnya di daerah, artinya bisa juga seperti itu. Berarti nanti pemrakarsanya dari dinas kehutanan di kabupaten gitu ya, dengan dinas kehutanan provinsi untuk dilakukan kerjasama dan disampaikan ke Dirjen Planologi untuk ibu kota kabupaten Supiori, sore di Weri. Nah ini ada jalan akses masuk ke sini. Ini APL, ini hutan lindung, ini powerhouse-nya di sini, ini intiknya ada di sini. Ya, jadi bangunan bendung itu ada di atas di daerah konservasi. Nah, apa sebenarnya yang belum kita kerjakan? Ya. Jadi tim teknis ini, kita membahas teknis ini tentunya menanyakan apa sebenarnya yang belum detail teknisnya yang belum kita bahas ya. Satu adalah jaringan. Ya, jadi Pak Yustus kemarin sudah meeting dengan PLN pihak bahwa nanti ada studi penyambungan yang akan dilakukan oleh pihak PLN. Namun saya lagi bahwa kita di pihak Pemda Supiori juga perlu ada masukan dari kita sehingga kita tidak lagi nanti dikendalikan 100% oleh PLN, tapi kita punya masukan. Contohnya begini. Ini kita belum menentukan dari powerhouse ini. Itu tentunya ada jaringan tenaga listrik 20.000 volt ya menuju ke jalan utama. Karena jalan utama sudah ada jaringan 20.000 volt ya yang dari Kabupaten Supiori menuju Warie. Dan ini daerah Warie ada di atas ini. Ya. Ini kami belum menentukan bentuk jaringannya. Apakah di sini overhead? Overhead itu line jaringannya itu di atas tanah yang biasanya ada tiang, Bu. Ya, ada tiang. Pak Yustus ini menggunakan tiang sampai sini. Tentunya di daerah hutan lindung ini dihindari untuk menggunakan tiang dari sini sana. Ini biasanya harus menggunakan saluran listrik yang ditanam, kabelnya ditanam di dalam tanah. Ya, jadi ini diharapkan begitu. Dari sini nanti bisa kita tarik jaringan overhead line itu jaringan kawat yang biasanya ditopang oleh tiang-tiang listrik seperti yang kita lihat sehari-hari di pinggir jalan utama ini. Nah, itu sampai di daerah sini. Nah, tentunya kalau kita tambahkan daya dari sini menuju sini, tentunya ini akan dayanya listriknya akan lari ke ibu kota Kabupaten Supiori dan menuju ke Biak. Ya, kita karena listriknya ini sangat besar, Kabupaten Supiori itu paling besar 1,2 mega. Ya. Jadi yang 1,8 mega ini tentunya akan kita ekspor, kita kirimkan ke tempat lain yang PLN membutuhkan. Nah, di situ tentunya kan kita butuh nanti alat ukur listriknya, energinya itu di sebelah mana akan dipasang atau ditempatkan. Nah, itu juga kita harus negosiasi karena apa? Itu menentukan
ini mohon maaf, ini tadinya kan untuk PAD ini ya ke depannya lah ya gitu ya. Tentunya PLN akan menyerap semua energi yang dibangkitkan oleh pembangkit kita untuk menanggulangi penggunaan BBM yang saat ini itu dibangkitkan dengan diesel ya, listriknya di seluruh Kabupaten Biak maupun di Supiori. Nah ini sekitar berapa ya? Ada sekitar 20 megaan gitu ya. Jadi kita butuh 1 mega saja, yang lainnya itu di Kabupaten Biak itu sangat besar. Jadi mudah-mudahan bisa mengurangi sedikit lah pembakaran BBM ini. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Segera kita bentuk tim untuk melakukan studi penyambungan ini. Bapak Ibu dan OPD, baik Pak Jarod, Pak Jarod dan Bapak Ibu dari PLN Wilayah dan ketiga Biak, saya sedikit beri luruskan sedikit dulu terkait jaringan kita. Jadi yang tadi dimaksud itu jaringan sepanjang kurang lebih 34 km itu sudah jaringan existing dan ukuran pengantarnya bukan 35 Pak Jafar, maaf. Jadi itu jaringan existing sudah kapasitas 70. Jadi bukan 30. Ya. Jadi artinya secara teknis bisa digunakan untuk menyalurkan tenaga dari PLTM. Nah, tinggal mungkin yang perlu kita sama-sama pikirkan bahwa nanti PLTM ini akan akan dikelola atau dioperasikan oleh pemerintah daerah melalui BUMD. Tentunya kami tetap akan memikirkan efisiensi di situ. Oleh karenanya, kalau titik transaksinya kita tempatkan di gardu hubung PLN yang saat ini berjarak 34 km dari rencana PH sekarang, tentu Bapak Ibu sudah tahu jelas losisnya seperti apa. Karena kita tetap mempertimbangkan efisiensi. Ini kita gunakan untuk meningkatkan PAD. Idealnya, jadi tetap kami dari pemerintah daerah tetap kami menghargai apa yang tadi sudah dikaji oleh Bapak Ibu dari PLN, ya kami sama-sama bagaimana sudah bahas itu. Tetapi kami tetap menginginkan titik transaksi tetap ada di sekitar PH. Pertimbangan berikutnya, ini pembangunan akan mengarah ke daerah barat, ke selatan. Industri kecil dan peningkatan industrinya kan kita akan mengarah ke bagian barat. Itu berarti nanti peningkatan beban di situ nanti tetap ke depannya ada tinggi. Jadi kita tidak hanya harus pikirkan beban yang sekarang ada di pusat kota Sondiweri, tapi kita harus pikirkan ke depannya. Jadi dari sisi Pemda, dari kajian kami, lokasi interkoneksinya tetap harus dari di dekat PH. Jaringan sekarang masih bagus, mungkin perlu perbaikan sedikit saja. Itu sudah bisa digunakan untuk mentransmisikan tenaga dari PLTM. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Jarod tadi singgung tentang opsi-opsi pemilihan turbin, pemilihan generator. Artinya ada opsi di luar itu yang di luar dari yang kami rencanakan. Tetap saja saya tetap mengungkapkan ini untuk kita pikirkan bersama. Tadi ada opsi penggunaan generator mungkin dari luar, dari luar negeri, turbin dan sejenisnya. Tetap kami utamakan yang sebetulnya kami gampang peroleh. Dan suatu saat kami kelola itu kemudian trouble untuk pemeliharaan, kami tetap pilih komponen-komponen atau mesin-mesin yang bisa kami dapat dengan mudah. Dan itu sudah ada dalam perencanaan kami. Mohon itu dipertimbangkan nanti ketika besok kementerian sudah melakukan proses pengadaan. Yang bagus sih memang screen untuk button index itu pakai Wanda, tapi di kita belum ada
manufacturing. Apakah EBTKE mau merintis bikin screen kuadra? Kalau dari gambarnya sih simpel, tapi harus ada yang mengerjakan dan harus ada yang mulai. Mungkin Pak Jafar punya perspektif lain, karena pengalaman kita seperti terakhir proyek EBTKE pakai itu adalah di Welara. Itu aman Pak terhadap sumbatan sampah. Jadi di Welara juga nggak ada masalah dengan kecil, tapi masalahnya itu banyak ranting dan yang sering ini mendel gitu, tapi di bisa Prancis Hertingit bisa. Jadi ada dua pilihan itu sebenarnya. Nah, sekarang kenapa kok kita Pelton? Itu headnya tinggi dengan menggunakan panjang penstop sekitar 600 meter. Itu kalau dengan menggunakan franchise, ya, kalau ada gangguan jaringan, tentunya kita shutdown pembangkit. Shutdown pembangkit itu berarti kita mematikan pembangkit dengan menutup secara tiba-tiba air yang masuk ke dalam turbin. Nah, itu analisa water hammer dan seterusnya itu sangat-sangat riskan terhadap head dan penstop yang panjang. Nah, itu satu. Kenapa menggunakan Pelton? Kalau Pelton, dia tidak ditutup langsung, tetapi dialihkan headnya. Jadi tidak ditutup. Jadi tidak ditutup tiba-tiba air yang ada di penstop, tidak. Tetap mengalir, tetapi dia dialihkan. Jadi tidak ditutup. Kalau Prancis itu ditutup tiba-tiba. Itu satu. Jadi ada beberapa hal, kemudahan daripada instalasi juga itu lebih mudah menggunakan Pelton. Ya, maintenance-nya lebih mudah. Jadi ada beberapa hal yang perlu pemilihan ini perlu kita kaji bersama. Ya, jadi ini kami sudah pernah menginstall turbin Prancis, ada puluhan ya. Turbin Pelton juga banyak, macam-macam turbin. Yang paling memungkinkan, yang paling gampang adalah turbin Pelton dengan faktor risiko yang sangat rendah. Begitu Pak Hari, terima kasih Pak Hari. Dengan juga memastikan itu Pak, transportasi material. Apakah harus overhead conveyor kayak gitu? Ya. Kalau saya juga pelaksanaannya juga ya agak ini juga mungkin mengingatkan itu juga nanti dari direktorat itu supaya mengumpulkan dokumen. Yang itu juga nanti siapa PPK-nya terkait dengan yang teknis lah, saya juga agak mengerti Pak ya, kan saya bikin hukum teknis nanti sebenarnya itu karena seperti tahun ini pasti tahun kemarin ya kita udah berkontrak, tiba-tiba ada perubahan apa itu masalah yang mengakibatkan adanya biaya keluar gitu Pak, karena kontrak kan sangat berpengaruh CCO 10%. Iya, kecil masih mungkin tadi apa yang secara teknis itu memang ini kalau bisa dipastikan itu gimana waktu atau nanti apalagi ini masih ada waktu ya, jangan nanti pas sudah berkontrak nanti berubah lagi, makanya harus diganti lagi karena memang kontrak ini kan agak ini juga Pak, ada ketentuannya bahwa kalau merubah kontrak ini harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, jadi nggak bisa ini mau ubah ini kita ubah gitu. Terus juga nanti terkait ketersediaan anggaran kita juga ya Mas Jarad ya. Mungkin mengingatkan itu juga, mungkin memang perlu sih bantuan bahwa dari pemerintah juga Centralo, Sodik juga terkait harus mengumpulkan Pak nanti itu supaya perencanaan kita itu sesuai lah. Walaupun memang nanti saya juga nggak tahu sih kalau ini pasti apa enggaknya, misalnya kalau ini berubah atau gimana gitu. Tapi setidaknya kalaupun nanti mau ada perubahan gitu kita harus punya justifikasi yang kuat lah Pak. Dengan perizinan yang
dasar untuk penganggaran ini sudah selesai, itu kita lakukan dan harapannya MIC itu bisa diajukan di Oktober dan kita udah bisa lakukan tender juga. Makanya sekaligus dengan itu kita paralel membuatkan pemuktahiran FSDDG ini sudah dimulai dari sekarang. Makanya kita bahas nih untuk tadinya, kemudian verifikasi, kemudian habis itu pemuktahiran FSDDG yang lengkap, dan itu juga menjadi salah satu syarat untuk nanti dasar penganggaran itu direview oleh teman-teman inspektorat. Jadi nanti yang akan direview oleh inspektorat terkait dengan penganggaran adalah salah satunya terkait perizinan, yang kedua terkait dengan nanti pemuktahiran FSDD ini. Artinya ya harapannya kita paralel, kita siapkan proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Saya kira mungkin itu ya kira-kira